Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wa tidalata al-khairi wa nasihata lil muslimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil ali al-qadiril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, para pendengar, para pirsawan, para follower, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Adqiya fi Ma'rifatil Azkiya karya Kiai Saleh Darat ini, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat bagi ilmu kita dunia akhirat, dan musannif baik Syekh Saleh Darat dan Syekh Yudin Al-Malibari meridhoi ilmu untuk kita semuanya. Allahumma walana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-15 yang lalu, kita sudah membicarakan atau mengkaji tentang thariqah. Dalam arti bahwa thariqah itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa menjalankan syariah. Jadi thariqah tidak bisa berjalan dengan baik kecuali menjalankan syariah. Dan akhlak mahmudah juga tidak bisa berkembang baik kecuali dimiliki oleh orang yang mulazamah syariah dan wadobah syariah. Artinya, akhlak mahmudah hanya bisa dimiliki oleh orang yang melazimkan dan membiasakan amalan-amalan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika terdapat perilaku masyayikh, ketika terdapat perilaku para guru yang bermacam-macam dalam menjalani suluk thariqah, maka Syekh penulis Nadham, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, memperlihatkan kepada kita secara jelas dengan perkataannya, walikulli wahidihim thariqun min turukin yahtaruhu fayakunu min dawasila. Syekh Saleh Darat memberi arti, lan kedue saben-saben sawiji sangking para masayikh iku padha anduweni sawiji thariq sangking pira-pira thariq ingkang akeh ingkang wis milih wong iku ing thariqe. Maka ana sawiji masyayikh sangking iki thariq wis den pilih iku dadi bisa wusul maring Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Indonesia, pada setiap masyayikh atau setiap guru thariqah atau mursyid thariqah itu memiliki satu thariqah dari sekian banyak thariqah yang ada, kemudian dipilih salah satu thariqah. Maka ada satu masyayikh dari thariqah yang sudah dipilih ini kemudian bisa menjadi atau bisa membawa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti thariqah yang bisa wusul kepada Allah itu sesungguhnya banyak dan bermacam-macam pula amalan-amalannya. Untuk itulah Syekh
Nadim berkata, kajulusihi bainal anami murabbiyan wa kasratil aurati kasaumis sholah wa kahidmatin linnasi wal hamlil khattab litas tuko bimuhassili mutamawwala kaya lungguh seh ana ing antarane manungsa krana arah muruk maring manungsa kabeh den wuruk perkarane ibadah lan perkarane husnul khuluq lan kaya ngakeh-ngakeh maca wiridan tasbih utawa sholawat utawa maca Quran utawa maca zikrullah lan klebu wirid kaya poso lan salat lan malih klebu thariqah kaya dene ngladeni para ulama lan para sholihin. Lan setengah thariqate para ulama iku mikul kayu lan nuli dendol ana pasar krana ginawi sedekah kelawan barang kang hasil oleh adol hale barang kang den rega-rega. Tegese barang kang ana pengajine iku kabeh kalebu nama thariq ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti duduknya syekh atau guru di antara banyak manusia atau di tengah banyak manusia dengan mengajar tentang ibadah, tentang akhlak mulia. Seperti juga memperbanyak membaca wirid tasbih, sholawat, membaca Al-Quran atau zikrullah. Dan termasuk wirid juga seperti puasa dan sholat. Juga termasuk thariqah seperti melayani para ulama atau khidmah para ulama dan para sholihin. Dan juga termasuk bagian dari thariqah para ulama yaitu memikul kayu untuk dijual ke pasar agar bisa untuk sedekah dari barang yang memiliki nilai jual. Itu semua juga disebut jalan menuju Allah atau itu semua disebut dengan thariqun ilallahi ta'ala. Maksudnya, jadi Syekh Sholeh Darat memberi penjelasan terhadap nadom itu bahwa sesungguhnya setiap kaum atau komunitas masyarakat itu masing-masing memiliki cara atau jalan menuju ma'rifatullahi ta'ala. Jadi masing-masing kaum memiliki cara menuju ma'rifatullah atau memiliki jalan yang bisa sampai, yang bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ada paling tidak 4 jenis kaum dalam amalan-amalan thariqah atau thariq ilallahi ta'ala. Yang pertama, ada kaum atau komunitas masyarakat yang memiliki thariqah, yaitu dengan mengajarkan ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan akhlak mulia. Jadi yang pertama, kaum yang mengajarkan ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan akhlak mulia. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa yang memahami atau memiliki ilmu kemudian diamalkan, selanjutnya ilmu diamalkan, selanjutnya diajarkan pada manusia, maka orang tersebut dijuluki dan bahkan dipanggil dengan nama Adim di dalam kerajaan langit, di dalam kerajaan 7 langit, dan orang tersebut laksana matahari dan sekaligus menjadi penerang bagi sekelilingnya, dan orang tersebut juga laksana minyak misik yang darinya sendiri harum sekaligus memberi keharuman bagi yang lainnya.
Maka tatkala orang tersebut menjalani profesi sebagai guru atau pengajar atau pendidik, murabbi, maka ia betul-betul memiliki pekerjaan agung. Memiliki pekerjaan agung atau profesi agung yang selayaknya atau yang tentu dia memelihara adab perilakunya sebagai guru. Jadi komunitas pertama adalah komunitas yang torekohnya itu mengajar, berprofesi sebagai guru, dan ini memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Dia laksana matahari, bisa menyinari dirinya sekaligus juga bisa menyinari orang lain, atau juga diumpamakan seperti minyak, dirinya harum dan kemudian memberi keharuman pada yang lain. Kemudian kelompok yang kedua, ada kaum atau komunitas masyarakat yang torikohnya itu adalah dengan memperbanyak wirid, sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan baca tasbih. Ada yang sehari semalam mengajarkan wirid dengan 1000 rakaat. Ada yang mengajarkan 100 rakaat. Yang paling sedikit sholat rawatib 17 rakaat atau sunnah rawatib 10 rakaat dalam sehari semalam. Maka seperti itulah kebanyakan perbuatan para solihin. Yang pertama tadi torekohnya mengajar, yang kedua torekohnya adalah mengajak wirid, amalan-amalan wirid, amalan-amalan hati. Kemudian yang ketiga, ada kaum atau komunitas masyarakat yang torekohnya dengan cara melayani ulama atau melayani ahli tasawuf dan ahlullah. Perbuatan seperti ini adalah yang lebih utama daripada sholat sunnah, karena dengan melayani ulama, melayani ahli tasawuf, melayani ahlullah, itu bisa menghasilkan ibadah dan berhasil juga menolong kaum muslimin. Untuk itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, aku tidak usul kepada Allah sebab sholat malamku. Itu tidak. Artinya, usulku kepada Allah itu bukan karena sholat malam dan juga bukan karena puasa siang hari. Itu tidak. Tetapi usulku kepada Allah itu karena sebab derma dan tawadhu serta selamat hatiku. Ini dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi usulnya atau sampainya kepada Allah bukan karena sholat atau puasa, tapi justru usulnya itu karena sebab derma. Jadi suka mendermakan hartanya kepada orang lain. Dan tawadhu, jadi perilaku diri, bahkan selamat hati. Jadi hatinya merasa selamat, aman. Kemudian yang keempat, ada kaum atau komunitas masyarakat yang torikohnya yaitu dengan memikul kayu untuk dijual ke pasar agar mendapatkan uang. Selanjutnya untuk sodakoh bagi fukoro dan masakin. Maka seperti ini juga ibadah yang utama karena ia merendahkan dirinya. Dia merendahkan nafsu dirinya, sekaligus menghilangkan kibir atau kesombongan dirinya. Sehingga dengan merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, menghilangkan kibirnya itu, ia berhasil lantaran doa orang Islam yang diberi sedekah tersebut. Alhasil, torik atau torikoh, jalan menuju Allah itu bermacam-macam. Mana yang cocok, mana yang bisa dilakukan, maka lakukanlah. Yang penting ada waridatul qulub atau wiridnya hati. Seperti sudah dijelaskan dalam kitab Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah. Maka ketika sudah dijelaskan jalan suluk atau torik
tariqatus suluk. Maka kemudian dijelaskan uqbatus suluk. Maka selanjutnya Syekh penulis Nadhim menulis man roma ayyas laka tariqan ayyas laka tariqal auliya falyahfadun hadhil wasaya amila. Moko sapa-sapa wonge nejo arep ngambah dedalane para aulia Allah taala, maka ngawruhana lan ngreksaha ing iki wasiate para aulia Allah taala kelawan den hafadhaken iki wasiat ingkang sangang perkara hale den lakoni. Jadi maksudnya barang siapa yang ingin meniti jalan para wali Allah. Nah, ini mulai nih. Jadi ini sesuai dengan kitab Nadhim aslinya adalah Hidayatul Adhkiya ila Thoriqil Auliya. Jadi Nadhim aslinya, kitab Nadhim aslinya karya Syekh Jainuddin Al-Malibari adalah Hidayatul Adhkiya ila Thoriqil Auliya. Jadi petunjuk atau panduan orang-orang cerdas menuju jalan wali. Jadi baca kitab ini supaya jadi wali, kira-kira seperti itulah bahasa mudanya. Meskipun sesungguhnya wali tidak harus yang menakutkan itu maknanya, tapi wali di sini adalah dimakna kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini nanti kita akan bisa jelaskan bagaimana Syekh Sholeh Darat itu menjelaskan bagaimana menuju atau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin meniti jalan para wali Allah, maka ketahuilah dan peliharalah wasiat para aulia ini dengan cara dihafalkan atau dijaga serta dilaksanakan 9 wasiat ini. Jadi ada 9 wasiat untuk meniti jalan aulia. Maksudnya barang siapa orang yang bermaksud ingin meniti jalan para aulia Allah Ta'ala, maka hendaklah mengetahui wasiat para aulia ini yang berjumlah 9 wasiat. Oleh karena itu, siapa saja yang bisa menghafal atau menjaga 9 wasiat ini dan kemudian diamalkan, maka bisa diharap terbuka hatinya dalam pemahaman yang baik dan terbuka dadanya dengan nur cahaya ilmu. Dengan begitu akan berhasil naik pangkat di sisi Allah, naik derajat di sisi Allah, dan menjadi bisa selalu terjaga dirinya dari dosa. Jadi artinya wali Allah itu adalah orang yang arif billah. Wali Allah itu adalah orang yang arif billah wa sifatillah. Jadi wali Allah penjelasannya di sini adalah orang yang arif, orang yang tahu, orang yang ma'rifat dengan Allah, dan orang yang tahu sifat-sifat Allah disertai kesungguhan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan maksiat, serta hatinya menghindar dari kelezatan duniawi dan syahwat duniawi. Maka Imam Al-Ghazali berkata, utlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi'azmi tarki dzambi fi mas tuqbila amryo siraya salik ing taubat kelawan arep getun saking dosa ingkang wis dilakoni khale kudu nyopot lan ninggal ing dosa kabeh lan kelawan arep nejo ninggal dosa kabeh ing dalem mangsa ingkang bakal teka. Artinya, hai salik, carilah
tobat atau bertobatlah dengan cara menyesal dari dosa yang pernah engkau lakukan. Sertailah upaya yang sungguh-sungguh untuk bisa melepaskan diri dan meninggalkan semua dosa di masa yang akan datang. Kemudian Syekh Sholeh Darat menjelaskan, memberi syarah, sesungguhnya syarat taubah dari hakullah Ta'ala itu ada 3 hal. Syarat taubat itu ada 3 hal. Yang pertama, hendak menyesali usianya yang terlanjur jatuh berbuat maksiat. Karena maksiat itu merupakan alamat, merupakan tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini bukan menyesali hilangnya harta dalam maksiat itu. Bukan menyesali hilangnya harta dalam maksiat, tetapi menyesalnya itu karena mendapat kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu syarat taubat yang pertama. Menyesali usianya yang terlanjur jatuh berbuat maksiat, padahal yang namanya maksiat itu adalah kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendak melepaskan diri dan hendak berhenti dari maksiat yang pernah dijalani. Maka tidak sah tobat orang yang menjadi khodimuddulmah, pelayan kedoliman, dan orang yang menarik cukai kalau tidak melepaskan diri dari khidmah tersebut. Firman Allah, wala tarkanu ilal ladina dzalamu fatamassakumun nar. Secara lengkap ayat tersebut adalah wala tarkanu ilal ladina dzalamu fatamassakumun naru wa malakum min dunillahi min auliya tsumma la tunsurun. Artinya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Ini terdapat dalam Quran surat Hud ayat 113. Maka syarat tobat adalah hendak melepaskan diri dari semua perbuatan maksiat. Misalnya tobat dari zina. Maka tobat dari zina itu meninggalkan semua perbuatan maksiat dalam konteks zina. Itu tidak cukup meninggalkan zina atau tobat dari zina, tidak cukup hanya meninggalkan perbuatan zina saja, tetapi termasuk melayani atau memfasilitasi terjadinya perbuatan zina. Seperti membuat tempat-tempat perzinaan atau tempat-tempat yang memungkinkan orang berbuat zina. Karena ini termasuk melayani kedoliman. Termasuk khodimuddulmah, melayani atau pelayan kedoliman, yang itu termasuk dosa besar. Maka wajib bertobat untuk meninggalkannya sama sekali. Nah, dari sini ada tadi Syekh Saudara menyebutkan kedoliman, tidak boleh dekat dengan sultan atau raja, atau kemudian tidak menyarankan agar orang yang bekerja dalam kedoliman untuk keluar, atau orang yang biasa menarik cukai itu untuk keluar dari pekerjaannya. Ini tampaknya terkait situasi ketidakadilan pada masa penjajah. Jadi karena hidup Syekh Sholeh Darat itu pada masa penjajah, ini tampaknya penjelasan ini dikaitkan dengan situasi ketidakadilan pada masa penjajahan Belanda,
di mana banyak orang yang bekerja dengan Belanda pada saat itu menarik cukai pribumi itu tidak manusiawi. Sehingga Syekh Saleh Darat menyarankan agar orang yang bekerja dengan Belanda yang tugasnya menarik cukai tersebut agar keluar dari pekerjaannya itu. Karena pekerjaan tersebut termasuk pelayan kedoliman. Wallahu alam. Jadi ini, sehingga berbeda dengan pajak sekarang. Kalau pajak zaman Belanda jelas itu tidak manusiawi dan sangat memberatkan pribumi. Karena itulah penjajah. Tapi kalau sudah merdeka, tentu sesuai dengan aturan main yang ada, sesuai dengan kelayakan, kepatutan, dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi kemudian saya Saleh Darat menjelaskan hal tersebut terdapat dalam kitab Ruhul Bayan dari tafsir ayat wala tarkanu ilal ladina dzalamu al ayah dan hadis Nabi al ulama'u umana'ur rusuli ala ibadillahi ta'ala ma lam yukhalitus sultana fa idza fa'alu dzalika faqad khanur rusula fahdaruhum wa'taziluhum al hadis. Fal wajibu alaika an ta'tazila anhum wala tataqarrab ila man huwa min khasyatihim wa muttasilim bihim min imamihim wa muaddinihim fadlan min ghairihim min ummalihim. Artinya ulama adalah umana ur-rusul, penerima amanah para rasul untuk hamba-hamba Allah selama malam yukhalitus sultan, selama mereka tidak bergaul dengan sultan. Faida fa'alu dzalika faqad khanur rusula. Maka apabila ulama itu bergaul dengan sultan, dengan raja, dengan pemerintah, maka mereka telah berkhianat pada para rasul. Maka hati-hatilah kamu terhadap mereka dan memisahlah kamu dengan mereka. Al-Hadis. Maka wajib bagi kamu sekalian untuk menjauhkan diri dari sultan dan menjauhkan diri dari orang yang dekat dengan sultan atau imamnya sultan atau muaddinnya sultan dan bahkan pegawai sultan. Karena jika dekat itu dikhawatirkan terjadi fitnah. Maka sabda Nabi, idza qara ar-rajulul qur'ana wa tafaqaha fid-din summa ata baba sultan tamalluqan ilaihi wa tama'an lima fi yadaihi khadha bi qadri khatahu fi nari jahannam. Wal hadis ma'khudun minal ayat fihi mutatabiqani makna intaha kalamul bayan, kalam ruhil bayan. Jadi apabila seorang laki-laki membaca Al-Quran dan mendalami agama atau tafaqquh fiddin, kemudian datang di tempat sultan dengan penuh kekaguman padanya, dengan penuh hormat kepadanya, dan tamak berharap pemberiannya, maka dia telah mencelupkan atau menjeburkan diri lantaran kesalahan tersebut ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Maka berdasarkan keterangan kedua hadis tersebut, sesungguhnya orang alim yang sudah menjadi pegawai kerajaan, orang alim yang sudah menjadi pegawai kerajaan, maka tidak baik jadikan sebagai guru. Jadi ini juga termasuk dipengaruhi oleh situasi penjajah, di mana pada saat itu memang negara Indonesia itu belum merdeka, dikuasai oleh raja-raja, dan kerajaan itu apalagi takdim dan takutnya kepada Belanda, maka sangatlah mungkin, sangatlah jelas ketidakadilan itu terjadi di mana-mana. Dan apabila mengikuti ketidakadilan atau setuju dengan penjajah, tentu itu berarti menjadi khotimud dzulmah, menjadi pelayan kedoliman. Maka disitulah kemudian pegawai
kerajaan itu supaya tidak diikuti, tidak bisa dijadikan contoh karena dia termasuk khadimud dzulmah. Nah, beda dengan negara yang sudah merdeka, tentu pelaksanaan dari etika, pelaksanaan dari tata hubungan antara ulama dan raja atau pemerintah itu sangat berbeda dan insya Allah tidak sama dengan model kezaliman di era penjajah. Selanjutnya, syarat tobat yang ketiga, hendaknya meninggalkan perbuat dosa selama hidupnya. Tidak sekali-kali melakukan maksiat, dan kalau ada dosa adalah hakul adami. Maka wajib syarat keempat adalah, jadi di samping meninggalkan perbuat dosa selama hidup, dan kemudian yang keempat, meminta halal dari setiap orang yang berhak, baik dalam bentuk harta maupun lainnya. Dan kalau terjadi halangan atau terdapat udzur, maka perlu mendekatkan diri pada Allah dengan minta maaf dan berbuat amal kebaikan, dan juga berniat diserahkan kepada orang yang berhak. Seperti itulah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka naliyahi indahu mudlimatun fi ardin aw malin fal yastah lilhul yauma qabla alla yakuna dinar wala dirham. Ila akhiril hadis. Barang siapa yang berbuat aniaya, mendolimi saudaranya muslim, baik dalam harga dirinya maupun harta bendanya, maka hendaklah ia meminta halalnya ketika hari di dunia, ketika masih hidup di dunia, sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham itu tidak berarti lagi. Jadi ini jalan menuju wali Allah itu yang pertama adalah taubat. Nah, kemudian syarat taubat tadi ada 4, yaitu menyesali perbuatan, menyesali usianya terlanjur berbuat maksiat. Kemudian yang kedua adalah berusaha melepaskan diri dan berhenti dari maksiat yang pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan dosa selama hidupnya. Dan keempat, meminta halal apabila ada hakul adami kepada orang yang dibuat salah, atau kalau sudah misalnya orang yang bersangkutan meninggal, maka disampaikan pada yang berhak, mungkin keluarganya, mungkin putranya, dan sebagainya. Dari sinilah perlunya kita langkah pertama untuk menjadi kasih Allah adalah taubat. Supaya kita tidak menjadi taubat, maka kita perlu menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Karena kalau orang sudah berbuat dosa, maka harus bertobat. Supaya tidak tobat, maka untuk menjaga diri supaya tidak berdosa. Tapi insya Allah kita juga tidak boleh merasa diri tidak berbuat dosa. Tidak boleh merasa diri kita itu terlepas dari dosa, tidak boleh. Tapi kita harus senantiasa bertobat dengan mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita, dan selanjutnya Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang diridhoi baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan baca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.